Shalom para pemirsa sekalian. Salam. Selamat berjumpa lagi dalam acara menggali firman Tuhan bersama dengan saya Alfredo Yor Samosir dan Bapak Taka Silalai dan Bapak Gunter Sianturi. Dengan tema firman Tuhan untuk hari ini, dosamu sudah diampuni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Sianturi. Salam. Begini Pak, sesuai dengan tema tadi, dosamu sudah diampuni Tuhan Yesus. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Ya. Pertanyaan pertama, kabar ini seperti mengejutkan. Apa maksudnya? Mohon penjelasan dari Bapak, silakan Bapak. Iya. Para pemirsa, memang secara umum kita mengenal atau bergaul dengan masyarakat, tidak ada atau jarang orang mengatakan tidak ada dosa lagi. Bahkan semua berkata masih banyak dosa, banyak sekali. Dan tidak merasa bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, tidak mengampuni dosanya. Jadi sepertinya kurang pengertian, kurang penjelasan. Seperti apa sebenarnya yang kita alami, yang kita harus mengerti Tuhan Yesus mati di kayu salib itu. Baiklah. Jadi kalau tadi dikatakan Yesus sudah mengampuni dosamu. Mari kita baca dulu, mulai dari Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 Ayat 29. ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demikian. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Itu berarti semua manusia di dunia ini sudah diampuni dosanya. Iya. Sudah dihapus. Entahkah itu Islam, entahkah itu Buddha, entahkah itu Parbalim. Semua orang, mau besar kecil, tua, muda, kaya, miskin, sudah selesai dosanya. Amin. Itulah pekerjaan karya keselamatan yang dibuat Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita baca lagi. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 Ayat 24. 1 Petrus 2 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Iya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dia sendiri telah memikul dosa Amin. kita di dalam tubuhnya. Itulah yang disalib itu. Telah memikul dosa kita. Jadi dosa kita sudah dipikulnya di sana. Begitu sudah. Kemudian kita baca lagi 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Amin. Dia tidak mengenal dosa. Iya. Mengenal pun tidak. Apalagi berbuat dosa. Itulah Yesus itu. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia lahir dari bukan hasil hubungan suami istri. Kalau misalnya, maaf cakap ini, suami istri bersetubuh, lalu anaknya lahir hasil hubungan suami istri. Bapaknya berdosa, turun sama dia. Tetapi ini adalah hasil daripada Roh Kudus. Iya. Jadi dia tidak berdosa. Amin. Iya. Kalau demikian, dijadikan menjadi dosa. Wah, luar biasa. Yesus itu menjadi dosa dibikinnya. Dosa kita semua kepadanya. Ditanggungnya di sana. Itulah kematian itu. Dia mati karena dosa. Jadi kita tidak perlu mati lagi ke neraka karena dosa kita. Sebab dosa kita sudah dia bawanya ke sana. Sudah dipikulnya di sana. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Nah, jadi kalau tadi dibilang bahwa sudah diampuni dosamu, sekarang tinggal percaya. Percaya itu tidak. Enggak percaya, enggak terjadi. Karena semua itu harus percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Iya. Ya, kira-kira begitu. Pertanyaan nomor pertama tadi Pak ya. Jawabannya kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. Kalau banyak dosa, kenapa rupanya? Kalau banyak dosa, kenapa rupanya? Ya sepertinya banyak orang tak peduli dengan dosa. Acuh tak acuh. Lalu kalau terjadi misalnya sesuatu. Nah, coba kita baca.
Roma 6 ayat 23. Roma 6 Ayat 23. ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, Ya. tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Upah dosa ialah maut. Maksudnya masuk neraka. Jadi kalau ada dosa, kita tidak percaya, kita tidak peduli, kita berdosa, mati, masuk neraka. Masuk neraka. Yang sebenarnya kita nggak perlu masuk ke neraka lagi. Nggak perlu. Nggak perlu kita dihukum di sana. Tapi kalau kita nggak peduli, acut-acut, tak mau tahu, ya itu dosa kita tidak diampuni. Tidak terampuni karena kita nggak percaya. Bukan karena Tuhan Yesus tidak mau mengampuni. Sudah. Itu persoalannya. Kemudian yang berikutnya, kita baca dulu Roma pasal 2 ayat 9. Roma pasal 29. Demikian, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa orang yang terus berbuat jahat, Ya. yang terus tidak mau bertobat, yang terus tidak mau ikut Tuhan, yang terus tidak mau percaya. Nah, kalau orang misalnya dilanggar motor, dia bilang itu sudah nasib, memang jadi sulit. Bukan karena dosa, itu memang sudah nasibnya katanya. Saudaraku, karena dosa. Ya tidak semua sih karena dosa, tetapi secara umum dosa membuat kita terhindar dari Tuhan. Maka sesuka setanlah menghantam kita. Perlindungan tidak ada lagi. Ya. Ya bisa dilanggar motor, bisa darah tinggi, bisa mati, ditabrak, bisa mati, atau macam-macam lah. Jadi penderitaan akan menimpa setiap orang yang terus berbuat jahat. Jadi kalau ditanya kalau banyak dosa kenapa rupanya? Apalagi seperti menantang begitu ya. Ya itu Tuhan nggak bisa melindungi. Kalau Tuhan tidak bisa melindungi, ya setan sesukanya menghancurkan kita, membunuh kita, membinasakan kita, mencelakakan kita. Dan satu tadi masuk neraka. Kemudian kita baca Yohanes 9 ayat 31. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Bayangkanlah itu. Melainkan orang-orang saleh yang melakukan kehendaknya. Marilah kita mengerti, marilah kita memberi hati. Bukan harus terus kudus seperti malaikat, tidak. Tetapi memberi perhatian, percaya. Lalu Tuhan akan memperbaharui kita. Iya, kira-kira gitu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Adakah orang yang tidak berdosa? Wah, adakah orang tidak berdosa? Nah, mari baca dulu. Roma 3 ayat 23. Roma 3. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini sudah dijelaskan Tuhan. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua, kami pun berdosa dulu. Cuman kami bertobat dan mau datang pada Tuhan. Ini kalau Pak Samosir ini masih muda nih. Iya. Tapi sudah datang pada Tuhan. Nih hebat nih. Kalau saya sudah tua. Ini juga Pak Silai. Sakit dulu ini. Hampir mati ini. Lah itu membuatnya menjadi sembuh. Dan datang pada Tuhan. Sikitnya sebenarnya rahasianya. Datang pada Tuhan. Jadi tidak ada orang berdosa, tapi datang pada Tuhan, jadi disucikannya dosa. Kira-kira begitu. Amin. Terus, lagi. Pertanyaan nomor 4. Bagaimanakah kita tahu dosa kita sudah diampuni? Nah, ini yang sulit. Banyak orang mana lihat itu tadi diampuni atau tidak, nggak ngerti kita itu katanya. Memang kalau mau dilihat Tuhan aja nggak bisa dilihat. Bagaimana mau bisa melihat diampuni dosa? Tapi apa yang dia bilang, itu harus kita percayai. Orang aja kalau ngomong kita percaya, apalagi Tuhan. Tuhan bilang dosamu sudah kuampuni katanya. Ya. Tidak kuingat-ingat. Mari baca dulu. Ibrani 10 ayat 17. Ibrani pasal 10 ayat 17. Ibrani 10 ayat Ayat 17. 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Iya. Tidak mengingat lagi. Tuhan aja nggak ingat. Iya. Ya jangan ingat-ingat lagi lah. Kalau Tuhan sudah bilang aku tidak ingat lagi. Artinya sudah diampuni, sudah selesai. Ya jangan diingat-ingat. Nah, Tuhan saja sudah tidak ingat.
apalagi kita. Maka berdoa jangan lagi, ampunilah dosa kami yang banyak itu. Itu berdoa sekarang. Nanti mau tidur berdoa lagi, ampunilah dosa kami yang banyak itu. Itu baru tidur. Bangun lagi pagi hari, ampunilah dosa kami yang banyak itu. Kan bingung Tuhan Yesus, dosa yang mana? Kemarin minta ampun sudah kuampuni. Tahu-tahu sekarang minta ampun lagi yang banyak, yang mana? Jadilah belajar. Jadilah baca firman supaya ngerti. Jadi kalau ditanya ada ke orang berdosa, yang tidak berdosa, ya tidak ada. Nah, tapi kita bertobat, ya bagaimana mendengar, bagaimana tahu? Percaya kepada firman. Kalau Tuhan bilang, dosamu tidak kuingat lagi, ya percaya saja. Iya. Tidak Amin. ingat lagi. Nah, itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya ke pertanyaan nomor 5, pertanyaan terakhir. Ya. Maukah Tuhan Yesus Kristus mengampuni saya? Ya, Mohon penjelasannya, Pak. Silakan. ingat tadi, Yesus mati di kayu salib itu duluan sebelum kita lahir. Jadi kalau ditanya, maukah? Sudah selesai dibuatnya. Amin. Jangan tanya lagi mau atau tidak. Sudah selesai dilakukannya. Kira-kira kalau sekarang 2021, ya sekitar 2021 tahun yang lalu lah. Iya. Dilakukannya itu pada umur 33 tahun kurang lebih, dia disalibkan. Itulah pengampunan dosa itu. Dan kalau ditanya, maukah Tuhan Yesus? Sudah selesai. Kau, kita, saya yang kurang percaya kepada karya keselamatan itu. Itu maka dia bilang tadi dalam Ibrani pasal 10 ayat 17, aku tidak ingat-ingat lagi dosamu. Sekarang tinggal percaya. Sekarang percayalah. Baca lagi firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Bahwa dosamu sudah diampuni. Baca lagi, ulang-ulang. Jadi Yesus berkata, percayalah. Percayalah katanya. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan tidak percaya. Iya. Jadi benar. Bagi kamu, bagi kita, bagi saya, bagi siapapun yang hari ini percaya bahwa dosanya sudah diampuni, benar dosanya diampuni. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Demikianlah para pemirsa, anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang dari kerajaan surga, itulah yang menyelamatkan kita. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa lagi. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita Sampai semua. jumpa. Amin. Amin. Amin.